Roket luar angkasa Iran bikin Israel jiper. Rupanya bisa diisi hulu ledak nuklir. Peluncuran dua satelit Republik Islam Iran melalui dua varian roket ternyata membuat Israel ketar-ketir. Negara Zionis khawatir roket yang desain membawa satelit keluar angkasa juga bisa dipakai sebagai peluncur rudal balistik antar benua berhulu ledak nuklir. Sejumlah pejabat Israel baru saja memberikan pernyataan terkait kekhawatiran pemanfaatan roket luar angkasa Iran untuk membawa hulu ledak nuklir seberat 500 gram. Selain sangat mematikan, roket itu bisa menghancurkan target sejauh 4.000 km. Iran bisa menggunakan teknologi yang sama yang digunakannya untuk roket di program luar angkasa dan membuat rudal balistik yang membawa hulu ledak nuklir, ujar pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya. Iran juga bisa menggunakan teknologi ini untuk secara signifikan memperluas jangkauan rudal konvensionalnya. Katanya dikutip Viva Militer dari Haaretz. Dua roket yang jadi sorotan pemerintah dan militer Israel adalah Haim 100 dan Zol Janah. Kedua unit roket terbaru Iran disinyalir Israel memiliki kemampuan mesin yang sama dan bisa menampung bahan bakar padat. Jika salah satu atau bahkan keduanya diakuisisi oleh militer Iran, maka setidaknya roket ini akan bisa menampung bahan bakar padat. Dalam hal ini adalah hulu ledak nuklir sebanyak 500 kg dengan jangkauan lebih dari 4.000 km. Jelas ini akan menjadi senjata nuklir Iran yang sangat mematikan. Meskipun Iran kerap membantah pengayaan uranium digunakan untuk senjata nuklir, Israel tetap meyakini jika pembangunan rudal balistik antar benua adalah tujuan utama rezim Ayatollah Khomeini. Iran sebelumnya meluncurkan roket Zul Janah dari terminal peluncuran antariksa Imam Khomeini di Provinsi Seman. Kemudian, Iran meluncurkan roket Haim 100 jadi pusat peluncuran Starot Badan Antariksa Iran. Meluncurkan Haim 100 pada pusat peluncuran Sahrut Badan Antariksa Iran. Zol Janah diluncurkan dari terminal peluncuran antariksa Imam Khomeini. Gawat, lonceng tanda bahaya bagi Israel sudah berbunyi keras. Ribuan warga pilih migrasi ke negara lain. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan, upaya rezim Zionis dengan dukungan Amerika Serikat untuk menormalisasi hubungan dengan banyak negara sepertinya gagal total. Hal ini juga tidak akan menurunkan kebencian bangsa-bangsa dunia atas rezim ini yang substansinya ilegal. Lonceng tanda bahaya bagi rezim Zionis dan para pendukungnya sudah berbunyi keras. Krisis dan kebuntuan politik serta gambaran internasional ataupun juga internal di Israel, meluasnya aksi perlawanan anti pendudukan dari Gaza ke tepi barat dan wilayah pendudukan pada tahun 1948 dan mendunianya kebencian atas rezim Zionis sebagaimana tampak di Piala Dunia dan juga muncul di banyak negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menjelaskan pengesahan resolusi Majelis Umum PBB terkait hari pendirian Israel menjadi hari naas dan bencana dan konsentrasi rezim apartheid Zionis dan juga para pendukungnya pada Iranfobia. Upaya keras dan juga kontinu untuk mengalihkan perhatian dari masalah Palestina dan memberikan nafas buatan pada Israel sedang mati. Nasser Kanani menegaskan pemenang sebenarnya Piala Dunia adalah rakyat Palestina dan pecundang yang asli adalah rezim Zionis Israel. Sudah terbukti saat berkumpulnya banyak warga dunia di Qatar, mereka menunjukkan dukungan yang berbeda seperti apa yang ditampilkan di televisi-televisi. Dukungan ke Palestina lebih membeludak daripada ke Israel, sampai Israel tidak ada tempat lagi di hati orang-orang di muka bumi ini. Hingga pada akhirnya
Israel diketahui menembak mati seorang pemain sepak bola andalan Palestina. Hal itu membuat FIFA geram dan dikabarkan jika FIFA memboikot Israel selamanya dari sepak bola dunia. Bikin merinding, 14 tentara wajib militer Israel memilih mengakhiri hidupnya karena sudah tidak kuat lagi. Surat kabar Yediot Ahronot mencatat sebanyak 14 tentara wajib militer Israel melakukan pengakhiran hidupnya sejak tahun 2022 ini, merupakan jumlah tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Sebelumnya pada tahun 2011 sebanyak 11 tentara pendudukan Israel melakukan hal yang dilarang agama ini, dan pada tahun 2013 tercatat 6 kasus lainnya. Mengakhiri hidup saat melakukan tugas memanglah bukan hal yang wajar. Namun hal ini telah dilakukan dikabarkan karena banyak sekali tentara Israel mendapatkan tekanan hingga mereka tidak kuat lagi dan mengakhiri hidupnya. Sebuah surat kabar menjelaskan belum diketahui motifnya karena tidak ada surat atau keterangan yang menjelaskan alasan mereka mengakhiri hidupnya. Namun menurut surat kabar tersebut, data tentara Israel menunjukkan peningkatan terus-menerus kegiatan ataupun keinginan bebas dari wajib militer karena kondisi psikologis dan tertekan. Sementara itu pada tahun 2015 terdapat 4,5% permintaan pembebasan dari wajib karena kondisi psikologis dan bahkan mencapai 8,5% pada akhir tahun 2020. Otoritas pendudukan belum bisa menyimpulkan dengan jelas penyebab meningkatnya kasus yang menghabisi banyak tentara Israel ini. Para perwira militer hanya diinstruksikan untuk meningkatkan kewaspadaan dan perhatian untuk mencegah peningkatan kasus yang akan datang pada tahun 2023.